Halo semuanya, kembali lagi kita di dalam seri belajar tentang dunia pemrograman, dunia IT, dan dunia kecerdasan artifisial di channel Ridwan Tutorial. Video kali ini secara khusus itu saya ajarkan mahasiswa saya yang sedang belajar pemrograman web di kampus UIN Araniri Banda Aceh yang memang sedang mempelajari tentang bagaimana pengembangan aplikasi web dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga dengan bahasa PHP. Apa materi yang akan kita bahas hari ini? Materinya adalah tentang cara mengonlinekan web di GitHub hosting. Apa itu online? Jadi, misalkan ketika kita di sebuah akun di akun GitHub-nya kita sudah banyak repository. Misalkan, saya contohkan ada banyak yang project yang sudah kita upload ke sini. Misalkan kita sudah bangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, kemudian kita upload atau mendeploy kodenya ke GitHub-nya kita. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah aplikasi web ini kita online kan menggunakan apa namanya supaya bisa diakses oleh orang lain? Contohnya seperti ini. Saya punya satu contoh webnya, ini dia linknya. Ketika link ini diakses, dia akan jadinya seperti ini. Ini aplikasinya. Dan aplikasi ini yang memang bisa dilihat di sini ada yang bentuk demonya seperti ini dibangun menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Ini kodenya itu tersimpan di dalam repository yang ada di akun GitHub saya. Ini repositorinya, nilai mahasiswa. Yang memang saya buka, source kodenya ada di sini semuanya. Ini akunnya semuanya. Nah, di sini ini artinya ketika misalkan kita menyimpan source code kita di dalam akun GitHub, kemudian kita bisa mengonlinekan web tersebut agar bisa diakses oleh orang lain atau bisa melihat hasil dari project web yang kita buat. Itulah yang kita bahas hari ini, yaitu kita akan bahas bagaimana stepnya, tahapannya, cara kita mengonlinekan web kita menggunakan GitHub hosting. Jadi, kita menggunakan apa? Kita akan nanti menggunakan yang namanya fitur di GitHub, namanya adalah GitHub Packs. Ini ya, GitHub Packs. Apa itu GitHub Packs? Kalau kita searching di Google, kita searching ya di Google, GitHub Packs itu adalah layanan hosting gratis dari GitHub yang berfungsi untuk menerbitkan situs web statis langsung dari repository GitHub kita. Jadi di sini ada disebutkan, dia adalah semacam layanan hosting gratis dari GitHub. Hosting itu adalah tempat kita menaruh file-file dari konten webnya kita supaya bisa diakses secara online. Nah, di sini tapi ada satu kata kunci yang perlu diperhatikan di sini adalah menerbitkan situs web yang statis. Statis ini jadi pemahaman web itu ada yang web statis, ada yang web dinamis. Ya, saya kasih pemahamannya kayak gini. Ada web statis, ada web dinamis. Pemahaman web statis ketika dia itu tidak menggunakan misalkan HTML, CSS, dan JavaScript itu web statis. Dia tidak berubah-ubah. Artinya datanya ya tetap seperti itu saja. Tapi kalau misalkan web dinamis, ini simpelnya seperti ini aja kita bilangnya. Web dinamis sudah menggunakan PHP dan juga misalkan MySQL database-nya. Ini web dinamis. Nah, pemahaman di sini yang perlu diperhatikan di sini adalah di GitHub Text dia hanya bisa yang web statis. Jadi ketika misalkan kita membangun web menggunakan HTML, menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript, dia webnya statis tanpa menggunakan database, misalkan tidak ada misalkan MySQL atau tidak menggunakan PHP, kita bisa mengonlinekan menggunakan GitHub Packs. Ya, itu dia pemahamannya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Saya contohkan, sebelum saya bahas caranya sebenarnya mudah saja. Sebelum saya contohkan tentang bagaimana cara menggunakan GitHub Packs ini, seperti biasanya pemahaman kita dulu harus paham, kita harus mengupload source code yang kita punya itu ke akun atau ke repository dari akun GitHub-nya kita. Jadi seperti contohnya di sini, saya ada beberapa repository yang bentuknya seperti ini. Itu upload dulu kode yang kita sudah buat di dalam menggunakan Visual Studio Code, kemudian kita upload ke repository yang di GitHub-nya kita masing-masing. Nah, urutannya kalau kita bahas, dia urutannya seperti ini, alurnya ya.
Dari pertama, misalkan kita buat di sini adalah kita mengetik coding yang menggunakan local environment, ada server, terminal, dan sebagainya itu di Visual Studio Code. Kemudian kita mengupload atau mendeploy ke GitHub. Jadi di sini ada version control, jadi ketika ada perubahan-perubahan dia langsung akan berubah. Nah, kemudian di sini berarti ketika kita sudah mengupload kode kita ke GitHub-nya kita atau mendeploy ke akun GitHub kita, berarti dia itu sudah tersimpan di dalam sebuah server di akun GitHub-nya kita. Nah, sekarang kita menuju ke yang bagaimana menjadikan dari akun GitHub-nya kita bisa diakses secara online dengan menggunakan GitHub Pages-nya. Oke ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Sekarang caranya ya. Saya contohkan misalkan adalah saya akan mengupload kode yang si nilai ini. Ini si nilai. Ini ya. Ini saya bangun menggunakan JavaScript. Ini aplikasi yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan merupakan adalah aplikasi yang merupakan untuk praktikum mahasiswa. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini belum bisa diakses. Ini beda ya. Ini bukan ini. Ini lain lagi. Nah, ini kemudian di sini saya akan mengonlinekan web ini, project ini. Project ini akan saya onlinekan. Caranya gimana? Yang pertama, caranya adalah klik menu setting, kemudian di dalam menu setting di sini arahkan mouse ke bagian text yang ada di sini. Klik saja. Nah, di sini ada pilihan untuk kita menggunakan yang namanya GitHub Pages. Kemudian di sini ada build and deployment. Di sini ada yang hanya boleh saya katakan hanya 2 langkah atau 3 langkah saja kita sudah bisa mengonlinekan webnya kita. Caranya bagaimana? Di bagian source di sini, klik di sini, klik di sini. Oh, sorry. Ini kalau kita klik, oh ya nggak apa-apa. Ini deploy, ini kalau kita klik ada pilihan menu ini. Ini biarkan saja. Itu biarkan saja. Kemudian di bagian branch di sini, klik bagian ini, ubah dari non menjadi main. Ubah dari non menjadi main. Oke, kita klik saja. Nah, dia akan langsung bentuknya seperti ini. Akan berubah menjadi bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian di sini di bagian menu root di sini itu tidak perlu diubah, biarkan saja. Dia akan mendeteksi daripada yang root dari struktur project yang ada di repository kita. Ini biarkan saja. Hanya 2 langkah ini saja. Saya ulang lagi. Di bagian setting, pilih menu packs, pilih di branch jadi non menjadi main, kemudian ini tidak perlu diubah, biarkan saja, langsung klik save. Oke, nah setelah diklik save, tunggu kurang lebih 2-3 menit. 2-3 menit, biarkan dia akan memproses dari repositorinya kita supaya di generate linknya. Oke, sambilan menunggu itu. Jadi apa kelebihan daripada kita menggunakan GitHub Pages ini? Jadi nanti misalkan kita nanti ada perubahan atau membuat satu project di web menggunakan Visual Studio Code, kemudian kita upload ke akun GitHub-nya kita, kemudian ketika kita ingin mendemokan atau menunjukkan kepada orang bahwa ini loh webnya yang saya buatkan, kita hanya tinggal kirim link yang kita buatkan ini. Ya. Ya, sekarang coba cara lihat apakah dia sudah terproses atau belum. Reload aja browsernya. Reload dan langsung sudah jadi linknya. Ini linknya. You want more do go GitHub nilai, ya kan? Nah, oke nilai. Caranya ini link yang udah jadi. Link kalau mau klik di sini juga boleh atau visit atau kunjungi webnya juga boleh. Klik di sini saja. Klik dan udah langsung bisa diakses aplikasinya. Nah, ini linknya jadinya seperti ini. Linknya jadinya adalah seperti ini. Ini link yang baru ya. Nah, ini dia namanya. Nah, link inilah yang nanti kita kumpulkan atau kita share ke orang untuk melihat hasil dari project web yang kita buatkan. Ya, singkat saja ya. Artinya mudah saja ya melakukannya ya. Tidak sulit ya. Hanya tinggal klik-klik udah jadi. Nah, oke. Nah, sekarang web kita udah jadi nih. Pertanyaan berikutnya di sini adalah bagaimana kalau ada perubahan code? Misalkan
ini web udah jadi. Kita mau ubah. Kayak misalkan saya klik input nilai, rekap semester, ini kan belum ada data. Nah, misalkan ada perubahan web kita ini. Perubahan web misalkan saya mau ngubah ada webnya mau ditambahkan satu menu baru atau mau diubah lah perubahan istilahnya. Caranya gampang sekali. Bisa langsung diubah di dalam repository kita, repository ya, dalam repository atau bisa diubah di akun di Visual Studio Code di sini. Visual Studio Code. Nah, saya contohkan lah, misalkan ini source yang sinilah ya, sinilah ini. Artinya ini yang di offline-nya, yang ada di dalam Visual Studio Code-nya. Sekarang saya misalkan akan mengubah, mengubah nama menu ini ya, indeks ekspektasi, saya akan tambahkan satu kata baru di sini. Saya contohkan. Misalkan ini di halaman indeks, halaman menu, di menu di mana ya? Di menu misalkan saya ubah, ini dia. Ini, saya ubahkan, ini saya tambahkan menjadi adalah IPK mahasiswa. Nah, ini saya ubah di dalam ini Visual Studio Code. Sekarang saya save. Saya save ya IPK mahasiswa. Kalau kita reload di sini ya belum berubah karena kenapa? Kode yang ada di repository kita bukan diambil dari Visual Studio Code, tapi diambil dari repository kita di sini. Repository. Nah, repository di sini, nilai di sini. Di sini akan diambil nilainya. Nah, caranya gimana? Berarti segala sesuatu yang kita ubah di Visual Studio Code, kita deploy lagi ke akun GitHub-nya kita. Caranya gimana? Nah, seperti biasa, deploy lagi source control, kemudian kita tinggal klik commit lagi ada di sini. Misalkan saya tuliskan di sini adalah perubahan code index HTML. Oke, kemudian kita klik commit. Oke, kita sign kayak gini. Oke, biarkan saja. Ini kenapa muncul kayak gini? Karena kode ini udah duluan saya upload di GitHub. Ini kedua, ketika ada perubahan, saya reload lagi. Oke, kemudian kita coba buka webnya kita di sini. Yang udah online ini. Coba kita reload. Berubah nggak? Nah, di sini. Nggak ada perubahan kan? Indeks prestasi kan? Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Di dalam GitHub-nya kita. Kita klik indeks. Ada berubah nggak ini semuanya? Ini berubah kan? Udah berubah ya. Udah reload. Kenapa di sini nggak berubah? Kita klik dulu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini nggak berubah. Ah, berubah. Udah berubah tuh. Berarti ditunggu dulu sebentar, baru kemudian di-reload, baru dia berubah. Berarti harus tunggu dulu, nggak langsung real time dia langsung berubah. Harus ditunggu beberapa saat, baru dia berubah. Nah, itu dia. Jadi, ketika sudah seperti ini, di sini kita mengetikkan code-nya, kemudian kita setelah melakukan perubahan-perubahan di sini, kita upload kodenya apa namanya ke GitHub-nya kita atau dengan menggunakan source control seperti tadi, kemudian hasilnya akan langsung nampak di sini. Langsung nampak di sini. Nggak perlu kita jalankan di sini lagi. Nah, di sini juga dengan konsep seperti ini, source code kita itu akan tersimpan otomatis di akun GitHub-nya kita. Ketika ada perubahan-perubahan, akan langsung berubah hasilnya, langsung nampak secara online di sini. Jadi ini cara kerja remote yang memang ketika misalkan kita bekerja tim, ada satu atau tiga orang yang apa namanya yang mengerjakan satu project yang bersama, kita tinggal kasih apa namanya perubahannya dilakukan di dalam GitHub-nya, kemudian hasilnya langsung akan nampak seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, ini juga akan menjadi satu pedoman ketika nanti bagi mahasiswa dalam membuat yang namanya ujian akhir semester atau project final, nanti akan saya arahkan bagaimana cara kolaborasi membangun satu project bersama atau satu tim yang semuanya dilakukan di akun GitHub dan kemudian nanti akan langsung publish yang bentuknya seperti ini. Oke, itu ya yang sebagainya. Jadi intinya
Ini karena video ini sudah saya jelaskan bagaimana caranya, berarti seluruh mahasiswa yang sudah mengumpulkan project, baik itu project tugas ataupun project UTS, itu wajib melakukan publish ke GitHub hosting masing-masing. Baik, semoga bermanfaat dan bagi mahasiswa saya, semoga tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa UTS-nya dikumpulkan segera untuk bisa dilakukan penilaian. Makasih banyak, ketemu di tutorial yang berikutnya.